Ya, tapi dengan adanya pembentukan koalisi permanen ini, Bang Noel, itu kan sulit untuk menciptakan prosedur kontestasi tadi, karena lawannya nggak ada. Ya gimana mau menciptakan kontestasi kalau tujuannya udah dikunci semua? Itu tadi bagaimana kemudian melahirkan? Lu kan nanya dengan intimidasi tipis jaraknya. Nanya tuh intimidasi. Anda jangan judgmental dong, Bang Noel. Tapi saya tegaskan lagi ya, tadi Anda katakan kalau memang visinya sama, buat apa ada kontestasi ya? Ya nggak gitu juga, jangan dulu. Tadi kan Anda ngomong begitu. Bang Noel, sebagai Ketua Umum Relawan Prabowo Mania dan juga Jokowi Mania, saya ingin tanya, pembentukan koalisi permanen ini, apakah kemudian Anda lihat sebagai cara untuk meredam lawan-lawan politik di kontestasi pemilu mendatang? Pertanyaannya lawannya siapa? Ya makanya, kan pasti ada. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Gimana Jadi tadi disampaikan Bung Guntur, supaya nggak ada lawan? emang tidak ada. Orang semua anak bangsa semua kok. Apa yang disampaikan Bung Guntur kawan itu? perjuangan tadi, kalau menurut Pak Prabowo. Dia demennya gue pengen berantem, ntar dulu, denger dulu. Gimana? Nah, apa yang disampaikan Bung Guntur itu benar. Benar sekali. Ya kita sama anak bangsa mau ngapain? Ya. Terus semua tadi dia udah disampaikan oleh Caimin sebagai Ketua Umum PKB. Kalau motivasinya buat ngebangun bangsa ini, kenapa tidak? Jadi nggak perlu. Disampaikan juga oleh Pak Prabowo, ini terkonfirmasi pernyataan ya. Di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan sama kualitasnya kok, sama baiknya. Sama-sama ngejaga. Tadi disampaikan juga Bung Guntur bahwa kita tetap menjaga demokrasi ini. Jangan ada abuse, penyimpangan. Nah itulah tugasnya PDIP. PDIP itu selalu ketika di luar, kualitas demokrasi semakin bagus. Begitu juga ketika PDIP di dalam semakin bagus. Nah kita berharap tawaran atau gagasan koalisi permanen ini ke depan ini agar lebih berkualitas, demokrasinya, membangun bangsanya lebih bagus. Karena kenapa? Pak Prabowo itu presiden kita itu menggambarkan kritik beliau terhadap negara-negara di luar. Elit yang selalu berkelahi. Yang dikorbankan siapa? Rakyatnya. Negaranya hilang. Di mana itu? Demokrasi itu memang bising, Bang Noel. Memang demokrasi itu butuh kebisingan. Iya betul. Tapi bukan. Anda kan pernah jadi aktivis 98 kan? Kerusuhan, chaos dan sebagainya. Bangsa ini udah letih lah ya menghadapi hal-hal yang tadi yang diinginkan kamu, nak. Apa? Berantem, kebisingan dan itunya. Nah, yang diinginkan oleh Pak Prabowo ke depan itu, ayo kita membangun dengan nuansa kenyamanan tanpa menghilangkan substansi demokrasinya. Substansi demokrasi adalah kontestasi. Iya. Tapi itu kan prosedural. Koalisi permanen. Kontestasi tadi adalah prosedural, bukan substansi. Iya betul. Substansi bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu yang lebih penting. Prosedurnya adalah kontestasi. Iya itu prosedur. Harus ada kontestasi. Iya. Bukan substansi. Iya. Tapi dengan adanya pembentukan koalisi permanen ini, Bang Noel, itu kan sulit untuk menciptakan prosedur kontestasi tadi, karena lawannya nggak ada. Makanya demokrasi yang indah itu jangan pakai ala barat. Beda pandangan kita musuhin. Pak Prabowo tidak mengajak itu. Kenapa? Berarti nggak boleh ada kontestasi. Bukan nggak ada kontestasi. Ini disampaikan berkali-kali sama Pak Prabowo. Kita koalisi permanen ini harus tetap ada tanpa menghilangkan namanya perbedaan. Karena memang butuh dinamika, kebisingan-kebisingan yang tadi kamu inginkan, yang seperti knalpot bising itu. Gitu. Jadi ya sekali lagi yang paling penting adalah substansi demokrasi. Ya gimana mau menciptakan kontestasi kalau tujuannya udah dikunci semua? Mana dikunci? Emang dikunci? Ya kan koalisi permanen itu kan gagasan. Gagasan itu lahir dari sebuah mimpi besar. Ayo nih, kemudian ditawarkan, yuk bikin koalisi permanen. Gitu loh. Nah, ketika ada respon-respon yang kiranya kritis, kan itu bagian dari demokrasi. Misalnya Nasdem, ya kita kaji dulu berapa lama limitnya gitu loh. Kan itu penting, itu kan jawaban kritis. Kemudian direspon positif dengan Caimin, bagus. Lantas kemudian direspon juga oleh PAN. Lantas direspon juga oleh Guntur Romli dan PDIP-nya. Kita akan tunggu dulu karena kita selalu mekanisme lewat Kongres. Di situ ada mandat hak prerogatif Ketua Umum. Jadi ya kan demokrasi tetap ada. Gitu loh. Jadi jangan ada semacam pertanyaan yang bias gitu, penyimpangan gitu loh. Nggak ada kata-kata penyimpangan dari tadi. Anda menyimpulkan sendiri loh, Bang Noel. Itu orang gue dengerin dari tadi. Ya bukan. Itu tadi bagaimana kemudian melahirkan. Lu kan nanya dengan intimidasi tipis jaraknya. Nanya tuh intimidasi. Anda jangan judgmental dong, Bang Noel. Iya dong. Nggak, itu tadi yang saya ingin tanya. Pokoknya redup untung loh. Hadi tadi terintimidasi, terintimidasi. Ya ayo kita kembali ke topik. Topik. Jadi bagaimana kemudian melahirkan kontestasi demokrasi, kontestasi pilpres kalau partai-partainya semuanya sudah diajak untuk
koalisi permanen. Kalau Kan gagasannya mereka sama nggak bisa gimana? bergerak. Kalau untuk bisa gagasannya sama gimana? memunculkan calon-calon nanti. Kalau gagasannya sama gimana? Ngapain ada kontestasi kalau gagasannya sama? Oh, jadi nggak perlu ada kontestasi ya? Ya nggak perlu lah, ngapain? Oke, terus nanti Gitu loh. pilpresnya berarti musyawarah? Ya nggak, gini loh. Atau makanya dikembalikan ke MPR? Pahamin dulu tentang substansi demokrasinya. Ya. Jangan lihat prosedur demokrasinya. Apa yang tadi disampaikan Nana itu kan soal teknis demokrasinya. Yuk kita bikin yang namanya pemilu. Iya, tidak salah. Tapi ketika ada gagasannya sama, apa salahnya? Pemilu pemilihan umum ya? Iya, pemilu pemilihan Ya. umum. One man one vote. Iya, one man one vote. Kalau tadi Anda bilang nggak usah ada kontestasi? Nggak juga dong. Oh, Kan oke. gagasannya. Ya. Kan kita bicara tentang gagasan. Oke. Biar kita masuk pada wilayah substansi. Oke, tapi Gitu. tapi saya tegaskan lagi ya. Tadi Anda katakan kalau memang visinya sama, buat apa ada kontestasi ya? Ya nggak gitu juga, jangan dulu. Tadi Nggak kan Anda ngomong begitu. Gua nggak mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian di sebuah acara pertunjukan politik di salah satu stasiun televisi swasta di negeri ini. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Nah, oleh karena itu, kita dalam hal ini perlu dasar yang kuat atau dasar berpikir logik sebagai pijakan untuk berdiri dalam mengambil sikap untuk melangkah atau mendukung tidaknya sebuah kebijakan-kebijakan yang dianggap memihak kepada rakyat. Yang mana sebenarnya hal-hal seperti ini belum tentu juga bisa langsung dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Nah, disinilah kita perlu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan rakyat. Janji-janji politik yang begitu manis seakan membawa mimpi-mimpi rakyat terbang melayang di udara, tetapi ketika terhempas angin, langsung jatuh lenyap, dilupakan begitu saja, dan tanpa meninggalkan bekas-bekas jejak. Hal-hal seperti inilah yang kita tidak mau terjadi kepada bangsa dan negara ini. Disinilah kita diperlukan peran serta untuk ikut aktif mengambil bagian dalam hidup berdemokrasi. Karena demokrasi itu perlu. Demokrasi itu bukan hanya milik para elit-elit politik saja. Bukan hanya milik para petinggi-petinggi di negeri ini saja. Tetapi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia. Nah, marilah kita suarakan hati rakyat kita. Marilah kita suarakan apa yang diinginkan, apa aspirasi setiap rakyat kepada pemerintah lewat jalur yang benar. Ya, sebagaimana kita tadi telah melihat jawaban-jawaban Pak Wakil Menteri di mana menyampaikan bahwa ada kemungkinan besar bahwa akan dibentuk suatu koalisi besar dari Kim ini menjadi koalisi permanen. Tentu saja hal-hal ini perlu kita lihat secara cermat. Apakah hal-hal yang seperti ini akan membawa dampak besar kepada rakyat Indonesia atau hanya membawa keuntungan bagi para elit-elit saja? Apakah dengan dibentuk koalisi permanen yang besar ini akan masih terdapat atau mendengarkan setiap aspirasi rakyat lagi? Apakah masih melibatkan peran serta rakyat dalam hidup berdemokrasi di negara tercinta ini? Contohnya pemilu. Apakah masih bisa dilakukan pemilu itu secara langsung oleh rakyat? Apakah pesta demokrasi yang besar itu di negara ini masih bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia atau tidak? Ya, jadi itu yang perlu kita cermati. Ya, mari kita lihat bersama dengan jernih. Ya, apa untungnya pembuatan Kim Plus ini bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, kita berharap dengan pembentukan Kim Plus, kalau memang itu berlanjut secara permanen, mudah-mudahan itu menguntungkan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, memberikan dampak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepada para elit-elit saja. Tetapi kita berharap itu adalah hal-hal yang terbaik bagi kita semua.
Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya tanggapan atau pendapat-pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.